Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurse Sri Hesti Sonyorini M.Kep. Saya merupakan salah satu dosen tetap pada program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Kendal Batang dengan nomor induk dosen 0614118402. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat deskripsi singkat tentang pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran atau PDD UKT-PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu dengan menggunakan teknik pembelajaran DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi kepada mahasiswa berupa tayangan PowerPoint, penayangan video, modul, dan buku referensi. Kemudian interaction adalah interaktif melalui proses tanya jawab atau diskusi, baik itu diskusi perorangan maupun diskusi kelompok. Kemudian assessment adalah tugas yang akan saya berikan kepada mahasiswa setelah selesai perkuliahan untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Berikut deskripsi singkat mata kuliah yang akan saya tampilkan pada video pembelajaran, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk SKS teori dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali dengan rincian 14 kali pertemuan aktif, 1 kali ujian tengah semester dan 1 kali ujian akhir semester. Sedangkan untuk SKS praktikum terdiri dari 14 kali pertemuan aktif pembelajaran di laboratorium. Mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 ini merupakan mata kuliah dasar pada program Diploma 3 Keperawatan PDD UKT-PT. Pada mata kuliah ini, mahasiswa dibekali dengan pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan klinis, serta sikap profesional dalam memberikan asuhan keperawatan pada klien dewasa dan lansia dengan gangguan sistem pernafasan, sistem kardiovaskuler, sistem endokrin, perkemihan, dan sistem hematologi yang memerlukan intervensi medikal bedah. Pembelajaran menekankan pendekatan problem-based learning, simulasi laboratorium, dan praktik klinik dengan penekanan pada clinical reasoning, patient safety, komunikasi terapeutik, serta asuhan keperawatan berbasis bukti sesuai standar profesi dan etika keperawatan. Adapun capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini terdiri atas yang pertama, yaitu CPL 1 mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. CPL 2 mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. CPL 3 mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu CPMK 1 mampu memahami konsep perspektif keperawatan medikal bedah 2. Medikal bedah 1, CPMK 2 mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. CPMK 3 mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. CPMK 4 mampu memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi dan endemis. CPMK 5 mampu memahami pengelolaan penyakit HIV/AIDS. CPMK 6
mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen, patologi sistem pernafasan dan kardiovaskuler. CPMK 7 mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik serta endokrin. Dan yang terakhir adalah CPMK 8 mampu memahami pengelolaan pasien gangguan kebutuhan eliminasi akibat patologi sistem pencernaan dan perkemihan. Pada saat memberikan materi perkuliahan, saya menggunakan metode Student Center Learning atau SCL dengan harapan mahasiswa mampu mencapai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dengan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan materi yang diajarkan. Beberapa metode yang sering saya gunakan dalam pembelajaran antara lain seperti ceramah, interaktif, small group discussion, simulasi atau role play, project based learning, serta presentasi atau seminar. Nah, pada tayangan video kali ini saya akan menggunakan metode pembelajaran ceramah interaktif dengan menggunakan media PowerPoint, di mana dalam proses penyampaian materi ini mahasiswa bisa melakukan tanya jawab secara interaktif ya seputar materi yang sedang dipelajari, serta mereview dan membuat resume dari materi yang sudah diajarkan. Dalam video pembelajaran ini saya juga menyajikan metode diskusi. Jadi mahasiswa itu diberikan satu kasus ya, di mana kasus tersebut akan dibahas secara kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Nah, dengan metode tersebut mahasiswa diharapkan mampu menganalisa, mengemukakan pendapat serta membuat kesimpulan. Kemudian mahasiswa tersebut bisa memberikan umpan balik, selanjutnya melakukan proses diskusi dan simulasi yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Pada proses penilaian, saya lakukan secara transparansi atau objektif dengan masing-masing komponen penilaian sebagai berikut. Kehadiran dan partisipasi 5%, role play 10%, small group discussion 5%, tugas laporan dan presentasi kelompok 15%, discovery learning, mind mapping 5%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester bobotnya sama yaitu 30%, sehingga total penilaian mencapai 100%. Untuk referensi utama yang saya gunakan adalah buku teks keperawatan medical bedah, modul ajar, serta jurnal berbasis evidence-based practice yang berhubungan dengan mata kuliah keperawatan medical bedah. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara langsung di kelas pada mata kuliah keperawatan medical bedah 1 dengan materi konsep dan asuhan keperawatan hipertensi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, pada kesempatan kali ini ya Bu Hesti mau memberikan perkuliahan terkait dengan materi keperawatan medical bedah 1 ya. Di keperawatan medical bedah 1 ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan gangguan sistem kardiovaskuler dan gangguan sistem pernafasan. Kemudian gangguan sistem hematologi dan sistem perkemihan. Nah, pada pertemuan ke-7 ini ya, kita akan membahas terkait pembelajaran yaitu hipertensi atau materi yang berkaitan dengan gangguan sistem kardiovaskuler. Nah, sebelum mulai perkuliahan ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan berdoa mulai. Selesai? Oke, terima kasih. Semoga dengan berdoa kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan ya, Bu Yesi akan mengabsensi dulu ya. Kira-kira hari ini yang tidak berangkat siapa nih?
Mbak Laureta berangkat? Mbak Dista? Oke, Mbak Afifah? Mbak Yayu? Oke, semua berangkat ya? Alhamdulillah. Oke ya. Nah, sebelum kita membahas terkait pertemuan ke-7 ini yang tentang hipertensi, sebelumnya Bu Esti mau bertanya, kira-kira masih ingat nggak dengan pertemuan yang kemarin, pertemuan yang ke-6? Kira-kira siapa nih yang masih ingat materi pertemuan kemarin, materi tentang apa? Saya Bu. Oke, Mbak Dista, silakan Mbak Itu Dista. membahas tentang penyakit TBC. Oke, penyakit TBC. Ya. Kira-kira apa sih itu penyakit TBC, Mbak Dista? TBC itu penyakit menular yang paling sering menyerang ke paru-paru. Itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang salah satu tandanya itu adalah batuk bedak lebih dari 3 bulan. Oke, bagus sekali jawaban dari Mbak Dista. Kita beri aplaus dulu ya. Terima kasih partisipasi aktifnya Mbak Dista. Nanti Bu Hesti harap yang lain juga nanti aktif ya pada saat saya bertanya. Nanti panjenengan bisa menjawab ya. Oke. Hipertensi. Nih. Sebelum ke materi ini ya. Kira-kira siapa nih yang tahu apa sih itu penyakit hipertensi itu? Siapa yang tahu? Oke, Mas Nanda silakan. Apa itu hipertensi Mas Nanda? Jadi itu kondisi tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 Oke. dan tekanan diastolik kurang dari sama dengan 80 mmHg. Oke, betul ya. Terima kasih Mas Nanda. Silakan duduk kembali. Nah, hipertensi ya. Sebelum kita melanjutkan materi hipertensi, Bu Esti di sini akan menjelaskan kira-kira tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ke-7 ini apa sih gitu ya. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu mendefinisikan terkait sama pengertian dari hipertensi, mampu menjelaskan definisi terkait hipertensi, kemudian klasifikasi dari hipertensi, patofisiologi hipertensi. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi patofisiologi faktor resiko hipertensi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan gejala hipertensi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan penunjang terkait hipertensi serta penata laksanaan hipertensi. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi. Itu ya nanti kira-kira materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-7 ini. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, kalau kita membahas tentang hipertensi, kita akan dihadapkan pada jumlah penderita hipertensi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ya. Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO tahun 2025, bahwa prevalensi jumlah penderita hipertensi ini sudah meningkat sebanyak 1,4 miliar orang berusia, orang dewasa nih terutama ya, dewasa dan lansia. Berusia 30 sampai 79 ini menderita hipertensi. Itu berdasarkan data WHO, Kesehatan Dunia ya. Kemudian jumlahnya ini meningkat ya. Trennya ini jumlahnya hipertensi itu meningkat 2 kali lipat pada sejak tahun 1990, terus diprediksi akan meningkat ya lebih dari 1,5 miliar pada tahun 2030. Nah, kira-kira panjenengan semua nih ya, kan panjenengan punya tetangga, saudara gitu ya, orang tua misal, kira-kira ada nggak dari saudara jenengan atau tetangga jenengan atau bahkan orang tua mungkin ya yang suka mengkonsumsi obat hipertensi atau mempunyai riwayat penyakit hipertensi. Kira-kira ada nggak di sini? Ada nggak? Ada. Oke, ternyata banyak ya. Berarti kan data yang sampaikan oleh WHO ini terbukti bahwa penderita hipertensi itu sebetulnya memang meningkat dari tahun ke tahun ya. Kemudian data nasional terbaru menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2023 dan Perhimpunan Hipertensi Indonesia ini menyatakan bahwa prevalensi hipertensi ini 34,1% pada usia lebih dari 18 tahun. Di sini sudah terjadi perbedaan ya. Kalau dulu mungkin pengetahuan kita yang menderita hipertensi itu orang tua gitu, bener nggak?
Betul ya, orang tua, lansia. Tetapi trennya sekarang ini hipertensi itu diderita oleh anak muda, oleh remaja. Remaja itu bisa menderita prehipertensi. Itu ya. Nanti faktor apa saja sih kira-kira yang melatar belakangi usia 18 tahun kok menderita hipertensi, gitu ya. Kemudian ini ya, dari prevalensi hipertensi di Jawa Tengah tertinggi dari hasil pengukuran nih ya. Di Wonogiri 49,4%, kemudian yang terendah itu ada di Demak 26,5%, itu persentasenya. Nah, kira-kira yang melatar belakangi dari peningkatan hipertensi itu apa saja? Ya, dari berdasarkan hasil penelitian, berdasarkan hasil riset, yang melatar belakangi meningkatnya hipertensi itu terkait sama faktor resiko. Yang pertama adalah riwayat keluarga. Nih hati-hati ya, yang punya riwayat keluarga dengan hipertensi. Ini juga harus dikendalikan nih terkait pola makannya, aktivitas fisiknya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik ini juga bisa melatar belakangi peningkatan tekanan darah. Selain itu apalagi? Kurang konsumsi sayur dan buah nih ya. Siapa yang suka makan makanan junk food nih di sini nih ya? Yang sudah punya riwayat keluarga, pola aktivitasnya itu tidak terkendali, suka makan makanan junk food, makanan siap saji, makanan instan, itu akan mempengaruhi peningkatan tekanan darah, gitu ya. Kemudian di antara yang lain adalah obesitas dan konsumsi lemak berlebih. Ini biasanya anak-anak muda ya, apalagi remaja, dia konsumsi lemak berlebihnya itu dari mana? Misal suka makan makanan yun sewu ya, yang sekarang tuh apa? Seblak misal gitu ya, makan ayam tapi yang dimakan kulitnya. Kalau seandainya makan ayam, sebetulnya kalau makan dagingnya itu nggak masalah. Tetapi kalau yang dimakan itu kulitnya, terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, itu nanti akan menjadikan resiko kejadian hipertensi. Paham di sini? Paham ya? Oke, Besi lanjut ya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Mas Nanda tadi ya, hipertensi itu apa sih? Hipertensi adalah kondisi tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari sama dengan 80 ml Hg. Itu berdasarkan pengukuran yang berulang menurut AHA. AHA itu adalah American Heart Association. Jadi asosiasi para pemerhati kardiolog atau kardiologi ya, kardiovaskuler, jantung ya, berkaitan sama jantung dan pembuluh darah. Nah, patofisiologinya yaitu gaya hidup yang tidak sehat yang saya sebutkan tadi. Terjadi peningkatan apabila gaya hidup tidak sehat ini akan menyebabkan peningkatan resistensi pembuluh darah, sehingga menyebabkan aktivitas renin, angiotensin, aldosteron sistem itu juga akan meningkat. Nah, kemudian akan menyebabkan retensi natrium dan air, di mana akan menyebabkan peningkatan volume darah. Jika peningkatan volume darah ini terjadi, maka akan terjadi peningkatan kardiak output yang bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Itu kurang lebih dari patofisiologi hipertensi. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang gue sih mau tanya nih ya, terkait sama manifestasi tanda gejala hipertensi. Kira-kira ada nggak yang tahu tanda gejala hipertensi itu kira-kira apa sih? Kan mungkin panjenengan sudah lihat nih ya, di tetangga atau keluarga yang punya hipertensi. Kira-kira tanda gejalanya apa? Siapa yang tahu? Silahkan. Oke, Mbak Yayu, silahkan. Tanda dan gejala hipertensi itu ada biasanya pusing. Oke, pusing, sakit kepala, terus? Kemudian ada pandangan matanya kabur. Pandangan mata kabur, betul. Terus? Kesulitan tidur. Oke, kita bahas ya. Terima kasih Mbak Yayu atas jawabannya. Oke, gue sih akan bahas terkait dengan manifestasi klinis hipertensi. Manifestasi klinis hipertensi diantaranya yang sudah disebutkan Mbak Yayu tadi ya. Sakit kepala, pusing, keletihan, penurunan toleransi aktivitas ya. Kemudian penglihatan kabur atau pandangan mata kabur tadi. Palpitasi, denyut jantung tuh berdebar-debar. Ya.
Kayak jenengan mungkin pas mau maju presentasi atau mungkin pada saat mau ketemu cowoknya gitu ya, kan jantungnya berdebar-debar gitu ya. Nah pada penderita hipertensi sama, dia tidak ada sebabnya, mungkin tidak ada penyebab tertentu, dia denyut jantungnya itu gampang ya, kadang suka berdebar-debar seperti itu. Kemudian palpitasi tadi ya, dyspnea atau sesak nafas, terus perdarahan hidung atau epistaxis. Jadi bisa keluar darah lewat hidung. Bukan mimisan karena kepanasan ya, tapi mimisannya karena peningkatan tekanan darah ya. Kemudian insomnia tadi, gangguan tidur. Itu biasanya yang dialami oleh penderita hipertensi. Ini ada gambarnya yang sudah menjelaskan. Kita lanjut ya. Kemudian untuk penata laksanaan. Penata laksanaan dari hipertensi itu dibagi menjadi dua, penata laksanaan farmakologis dan non farmakologis. Penata laksanaan farmakologis terkait dengan obat, kalau non farmakologis itu biasanya bisa terkait dengan pengobatan non medis. Kalau pengobatan medisnya kita bisa menggunakan diuretik, contohnya adalah furosemid ya. Kemudian bisa menggunakan beta blocker, atenol, kemudian mungkin yang sering panjenengan dengar obat hipertensi apa? Contohnya captopril, betul Mbak Dista ya. Kemudian selain itu apalagi? Nifedipin. Nah itu salah satu contoh dari pengobatan farmakologis hipertensi. Lanjut. Penata laksanaan non farmakologis diantaranya adalah kurangi intake garam. Kalau penyebabnya tadi karena garam berlebih, berarti harus dikurangi garamnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Kira-kira? Apa lagi selain mengurangi garam? Hindari merokok, betul. Apalagi? Olahraga teratur, betul Mbak Afifah. Ada lagi kira-kira? Apalagi? Kendalikan gula darah, pengendalikan berat badan. Oke, udah pinter-pinter semua ini ya, alhamdulillah ya. Kita lanjut. Nah, berarti tadi sudah selesai menyampaikan materi terkait hipertensi ya. Nah sekarang nih Bu Hesti punya satu soal analisa kasus. Nih panjenengan semua saya ajak untuk berpikir kritis ya, menganalisa satu kasus hipertensi. Nah ini nanti mekanismenya Bu Hesti akan bikin kelompok kecil-kecil yang mana terdiri dari 2 orang. Ini biar nggak susah, langsung kayak gini aja ya, sesuai dengan tempat duduknya ya. Ini Mbak Afifah dengan Mbak Nelly, Mbak Sarita dengan Mbak Laureta, Mbak Dista dengan Mas Nanda, Mbak Uma ya dengan Mbak Reni ya, misal Mbak Eva dengan Mas Noval, kemudian nanti Mbak Lili bisa bergabung dengan Mas Noval gitu ya. Oke, yang terakhir 3 orang karena jumlahnya ini 11 ya. Oke, ini kasusnya pasien laki-laki usia 50 tahun datang ke IGD dengan keluhan pusing dari 3 hari yang lalu, terasa berat di tengkuk atau nyeri kepala belakang, nyeri skala 5, jantung berdebar-debar. Pasien juga mengatakan sering makan makanan asin dan tidak teratur minum obat hipertensi. Riwayat hipertensi sejak 5 tahun lalu, riwayat keluarga, ibu pasien meninggal dengan hipertensi, dengan stroke. Pada pemeriksaan fisik tekanan darah 170/105. Nadi 88 kali per menit, RR 22, suhu 36 derajat. Pemeriksaan dengan EKG. Nah, kemudian pertanyaannya, ini tugasnya panjenengan ya. Nanti berdiskusi ya, 2 orang diskusi menjawab pertanyaan yang Bu Hesti sampaikan di LCD, di layar monitor. Yang pertama, berdasarkan kasus di atas, apa faktor resiko atau faktor penyebab pasien menderita hipertensi dari kasus tadi? Kira-kira penyebabnya apa? Kan tadi sudah Bu Hesti jelaskan, banyak untuk penyebabnya ya. Nah itu panjenengan klasifikasikan yang ada di kasus itu tuh penyebabnya karena apa? Kemudian yang kedua, buatlah pengkajian dan analisa data pada kasus hipertensi. Yang kedua, jelaskan penata laksanaan medis maupun penata laksanaan farmakologis. Nah, sekarang dikerjakan. Bu Hesti kasih waktu kurang lebih selama 15 menit cukup ya untuk mengerjakan ya. Nah, cukup ya. Kalau nggak cukup nanti bisa kita diskusikan lagi. Silahkan dikerjakan ya, bisa diketik ataupun sementara ditulis tangan, kemudian nanti diganti ya. Kemudian setelah itu nanti kalau sudah selesai, panjenengan akan saya minta untuk menyampaikan maju ke depan, mempresentasikan hasil dari diskusi panjenengan semuanya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Silakan dikerjakan dulu untuk soalnya. Oke.
Lanjut ya. Alhamdulillah sudah selesai mengerjakan soalnya? Sudah ya, ini waktunya udah 15 menit ini ya waktunya. Sudah selesai. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi, presentasi. Nah, untuk soal yang pertama kira-kira siapa nih yang mau maju? Ayo. Oke, Mbak Laureta dari kelompok 2 berarti ya. Monggo Mbak Laureta bisa maju menjawab soal dari yang nomor 1 ya. Mbak sini Mbak maju lagi Mbak. Yang keras ya suaranya ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kasus tadi. Penyebab hipertensi pada kasus tersebut diantaranya adalah usia. Usia, oke. Penyebabnya usia, betul? Betul. Ya, apa lagi Mbak? Ada lagi? Genetik. Genetik, adakah genetik di situ? Ada. Terus apa lagi? Yang ketiga yaitu pola makan. Pola makan. Jadi ada apa aja tadi Mbak? Usia, Ya, genetik, dan genetik, pola makan. sama pola Semuanya sama jawabannya? Sama. Betul. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Mbak Laureta. Oke, Mbak Laureta. Terus yang kedua, soal yang kedua nih ya. Siapa nih yang mau maju nih? Kelompok mana nih kira-kira? Oh iya, silakan Mbak Vina. Monggo Mbak Vina, maju ke depan. Suaranya yang keras ya Mbak, biar semuanya denger ya. Izin menjawab soal nomor 2, yaitu buat data subjektifnya pasien mengeluh pusing berdenyut, terus kemudian ada pasien mengatakan sering makan asin, dan yang ketiga ada pasien mengatakan tidak teratur minum obatnya. Oke, apakah betul jawaban dari Mbak Vina? Pasien tidak teratur minum obat. Terus apa lagi tadi Mbak? Kebanyakan makan Kebanyakan makan asin, suka makan makanan yang asin atau garam ya. Oke, betul jawabannya Mbak Vina. Kita beri aplaus ya. Silakan Mbak Vina duduk. Tinggal satu pertanyaan lagi nih ya sebelum Bu Esi akhiri perkuliahan. Nih pertanyaan ketiga, penata laksanaan medis dan farmakologis. Kira-kira kelompok mana nih yang mau menjawab? Oke, Mbak Afifa, silakan Mbak Afifa kesini Mbak, maju Mbak. Yang keras ya suaranya ya. Oke, menghadap ke temennya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu penelaksanaan medis dan penelaksanaan non farmakologis. Penelaksanaan medis yaitu ada uretik, contoh obatnya yaitu furosemid. Yang kedua ada beta blocker yaitu atenol, dan yang terakhir ada kalsium antagonis, contohnya seperti Nefidipin. Oke, jawabannya sama? Penata laksanaan medisnya? Obatnya tadi? Sama. Ada yang beda nggak? Nggak ada. Oke, lanjut. Saya akan melanjutkan penata laksanaan non farmakologis yaitu contohnya seperti mengurangi intake garam, kemudian mengendalikan berat badan, ada menghindari merokok atau asap rokok, ada olahraga teratur, dan yang terakhir teknik relaksasi, contohnya seperti relaksasi atau progresif. Oke, kita beri aplaus pertanyaan jawaban dari Mbak Afifah. Silakan Mbak Afifah. Untuk jawaban yang ketiga sama? Sama ya tadi ya. Jadi ada beberapa tambahan nih terapi non farmakologis untuk hipertensi. Diantaranya contohnya adalah yang sesuai jurnal keperawatan nih ada ya, PMR. Ya apa itu PMR? Ada yang tahu nggak? Progressive Muscle Relaxation atau relaksasi otot progresif. Itu salah satu terapi non farmakologis untuk mengendalikan hipertensi. Nah, itu bisa dipakai nanti, bisa digunakan karena sudah hasil penelitian. Oke, yang terakhir di sini alhamdulillah ya. Panjenengan semua sudah mendengarkan perkuliahan Bu Esti hari ini dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum Bu Esti akhiri, saya akan memberikan tugas belajar mandiri ya. Kita kan nanti akan masuki perkuliahan pertemuan minggu ke-8 ya. Kita akan membahas tentang materi yang berbeda, tetapi Bu Esti akan memberikan tugas. Ya, buatlah 2 saja diagnosa keperawatan, buat intervensi dari diagnosa yang dari kasus tadi. Jadi bikin diagnosa, kemudian bikin intervensinya. Itu nanti diketik di rapi dengan Times New Roman size 12 ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya seperti itu. Sebelum Bu Esti tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Semua sudah jelas? Sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Semoga ilmu yang Bu Esti berikan ini bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Amin, 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 amin ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasamanya. Bu Esti akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.